Sebelumnya perkenalkan, saya Sylviana Rahayu, mahasiswa dari Universitas Medika Suherman, mahasiswa kebidanan. Di sini kami akan memberikan penyuluhan tentang imunisasi pada bayi. Di sini kami akan memenuhi tugas promosi kesehatan dengan dosen pengampu Bung Mandiro. Sebelumnya kami akan memberikan leaflet, mungkin bisa dibaca nanti sama ibu. Ya. Perkenalkan rekan-rekan saya dulu mungkin ya. Di sini ada Safa Dasa, ada Febiana Nurbadia, ada Vanessa Putri dan Cici Solihat. Sebelumnya ibu udah pada tahu kan imunisasi itu apa? Ya, imunisasi itu kan vaksin yang diberikan kepada bayi supaya melindungi atau menjaga kekebalan tubuh pada bayi. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya pemerintah memberikan ini tuh karena untuk mengurangi angka kecacatan, angka kematian, angka kesakitan pada bayi yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit tertentu. Selanjutnya ada manfaat, mungkin akan dibacakan oleh baik. Lalu di sini ada manfaatnya ya ibu-ibu. Mungkin bisa dilihat di leafletnya ada yang pertama itu ada meningkatkan daya tahan kekebalan tubuh. Lalu yang kedua itu mencegah timbulnya berbagai penyakit. Misalnya kan kalau imunisasi kan suka ada bayi yang sakit, misalnya ada juga yang terkena campak, itu mungkin kalau diimunisasi kan terkenanya nggak lebih parah, nggak separah yang nggak imunisasi. Lalu ini ada sasarannya itu bagi bayi yang berusia 0 sampai 1 tahun. Lalu untuk anak prasekolahnya belum diimunisasi itu bisa dilakukan imunisasi campak rubella. Selanjutnya akan Cili, boleh. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ada polio sama campak. Kalau polio sama campak itu sama-sama disebabkan oleh virus, cuman bedanya kalau polio itu bisa menular melalui air liur. Kalau campak itu kan kayak ruang kemerah-merahan kayak totol-totol gitu. Terus polio sama campak juga bisa menyebabkan demam, sama juga bisa bikin anak itu rewel. Terus juga ada pertusis sama Ini batu terjadi. Terus kalau difteri itu radang tenggorokan. Kalau misalkan pertusis itu batuk yang melebihi dari 100 hari. Di 100 hari yang menyerang anak-anak. Bisa menyebabkan radang paru-paru. Terus selanjutnya juga ada tetanus, hepatitis B dan TBC. Itu mungkin Safa. Baik, sini saya bakal jelasin ya jenis-jenis dasar imunisasi. Yang pertama itu ada BCG. BCG itu melindungi bayi dari penyakit tuberkulosis. Yang kedua ada imunisasi HB0 untuk melindungi anak dari hepatitis B. Yang ketiga itu ada imunisasi polio untuk mencegah anak terkena polio. Polio itu bisa menyebabkan kematian juga. Terus selanjutnya ada imunisasi PCV. PCV itu biasanya untuk mencegah radang paru atau pneumonia. Selanjutnya ada IPV atau campak suntik. Itu sama juga fungsinya dengan polio tetes tadi. Terus selanjutnya itu ada imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak pada anak gitu. Selanjutnya akan Kak Febi bakal jelasin. Selanjutnya kan ada jadwal untuk waktu imunisasi ya Bu Ibu ya. Jadwal waktu imunisasi ini ada imunisasi dasar dan juga imunisasi lanjutan balita. Nah, imunisasi dasar ini sendiri itu dari umur 0 sampai 9 bulan. Dari umur 0 sampai 7 hari ini diberikan hepatitis B0. Diberikan hepatitis B0 ini setelah 24 jam setelah bayinya lahir dan juga 2 sampai 3 jam setelah diberikannya vitamin K. Lalu di umur 1 bulan itu di umur 1 bulannya sendiri ini diberikan BCG dan polio yang pertama. Di umur yang 2 bulannya itu diberikan DPT, HB, HIV yang pertama, polio kedua, dan BCG yang pertama. Lalu di umur 3 bulannya diberikan DPT, HB, HIV yang kedua, polio ketiga, BCG kedua. Lalu di umur yang ketiga bulannya itu diberikan DPT, HB, HIV yang
kedua, polio ketiga, PCV kedua, lalu di umur yang 4 bulan itu diberikan DPT HB/HIV yang ketiga, polio keempat, PCV yang ketiga. Di umur yang ke-5 bulan ini diberikan IPV, lalu yang di umur ke-9 bulan itu diberikan imunisasi campak. Nah, lanjutan untuk imunisasi lanjutan balitanya itu di umur 18 bulan diberikan DPT lanjutan dan juga campak rubella seperti itu. Baik ibu-ibu, mungkin di levelnya juga Sepatunya nggak dipakai? Baik ibu-ibu, di sini ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau biasa disebut KIPI ya. Nah, KIPI ini merupakan hal yang wajar bersifat ringan. Mungkin kayak dampaknya itu bisa timbul antara seperti demam, nyeri, atau misalkan di imunisasi suka bengkak ya, bekas suntikannya kemerah-merahan. Itu nggak usah khawatir, bisa dikompres air dingin. Lalu kalau bayinya demam itu bisa dikompres air hangat. Lalu kalau misalnya panasnya nggak turun itu kan biasanya setelah imunisasi kan tidak suka ngasih obat penurun panas ya. Nah lalu kalau bayinya panas juga bisa pakaian bayinya diganti yang ke bahan katun dulu. Nah sampai di sini mungkin ibu ada yang ingin ditanyain? Saya Bu, Ya. Boleh. kalau bayi nggak diimunisasi rawan penyakit nggak? Rawan Terserah terkena penyakit. Ya boleh, kakak-kakak ada mau jawab? Aku mau jawab ya. Benar Ibu, bayi atau balita yang imunisasinya nggak lengkap itu gampang tertular penyakit, terus juga bisa menularkan ke anak-anak lain dan bisa menjadi wabah di daerah itu ya. Sudah jelas? Udah jelas Saya mau makanya. tanya lagi Pak. Ya, boleh. Boleh. Bisakah imunisasi diganti dengan ASI atau biji? Tidak bisa, karena imunisasi itu kan sifatnya spesifik ya, jadi bisa menjaga kekebalan tubuh. Sedangkan kalau ASI sama itu kurang spesifik, jadi belum ada penelitian yang menjelaskan. ASI. Iya. Ibu-ibu di sini bayinya udah anak-anaknya udah pada diimunisasi. Udah lengkap ya? Udah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin materi hari ini bisa menjadi pelajaran kita semua. Oh, sebelum kami tutup mungkin ada ini Oleh Mungkin segitu aja penyuluhan yang kita lakukan hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam pengucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo imunisasi dasar lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.